إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Santai ya. Ilmu Islam ini sebenarnya kalau disederhanakan dalam bahasa layman term ya, kalau orang Inggris bilang, dalam bahasa Indonesia disebut awam ya. Ilmu Islam tuh mudah tapi berkah lah istilahnya gitu. Cuman karena ini pengaruh informasi yang salah, orang ketakutan ini seolah sesuatu yang susah ya. Jadi pertama-tama untuk mengenal 7 qiraat ini, kita harus tahu bahwa ada awalnya sebenarnya diakui oleh para ulama sekarang yang disebut dengan qiraat mutawatir itu ada 10 imam. Dari 10 imam itu masing-masing ada 2 perawi. Jadi semuanya 20 ya. Cuman untuk tahap awal biasanya orang belajar 7 aja yang terkenal ya. Nanti saya sebutkan nih 7 ini. Yang pertama yang harus kita kenal adalah yang nomor 4 dulu. Jadi qiraat yang paling pertama harus kita kenal adalah Ibnu Amir. Ibnu Amir ini spesialnya, dia ada yang bilang lahirnya 20 Hijrah. Tapi ada juga yang bilang dia lahir 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Yaitu 10 Hijrah kurangi 2 jadi 8 Hijrah. Cuman beliau tidak dihitung sebagai sahabat. Karena pada waktu itu masih umur 2 tahun kan, belum akil balik kan. Kedengeran nggak? Suaranya mana yang lain nggak kedengeran? Ini santai aja nih. Ada yang nanya nggak nih? Kedengeran Ustaz. Lanjut Ustaz. Alhamdulillah Pak Torik ya. Jadi yang nomor 4 nih Pak Torik, Pak Agung, Pak Novan, Pak Mahfud semua ya. Ada Pak Yudi juga. Kita mulai dari nomor 4, kenapa? Karena nomor 4 ini disebut sanadnya Al-Ali. Sanad yang paling tinggi, paling dekat ke Rasulullah. Kenapa dibilang paling dekat? Karena dia diriwayatkan belajar kepada 2 guru. Jadi ini pelajaran buat kita. Belajar Quran ini harus belajar sama guru. Makanya di dunia sekarang orang belajar Islam pakai Google. Padahal belajar Quran aja, belajar Al-Fatihah aja harus pakai guru sebenarnya. Jadi kita bukannya kita melarang orang belajar pakai Google ya, tapi keberkahan itu lebih baik kalau ada guru. Jadi kalau ada kesalahan ada yang bimbing. Juga kemudahan ada gitu. Kalau belajar pakai buku kan kita banyak sekali pilihan yang nggak jelas karena kita nggak ada batasannya. Tapi dengan guru ini semua jadi dimudahkan. Apa aja, belajar syariat, belajar apa, ada problem apa dalam agama, usahakan diskusi dengan guru. Jangan dipecahkan sendiri, karena nanti takutnya salah solusi ya. Ini pelajaran penting. Kita tahu dalil, tapi kita belum tahu hujah. Yang tahu hujah ini orang alim. Dalil ini cuma bahan dasar. Contoh nih saya kasih tahu ya. Rasulullah pernah melarang menziarahi kubur. Ya karena pernah ada kejadian kan dalam hadis ya, larang ziarah kubur. Ini dalil.
Tapi dalil ini belum bisa jadi hujah. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menceritakan Rasulullah sekarang membolehkan setelah orang berakidah kuat boleh ziarah kubur. Itulah pentingnya kita belajar sama guru. Kalau belajar dalil sendiri, takutnya kita ngambil keputusan sendiri yang belum tentu cocok dengan keadaan kita. Hujah itu harus sesuai dengan keadaan kita. Nah, ini contoh dari Al-Quran sendiri. Belajar Quran, bagaimana membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya. Kalau kita belajar Bismillah ini aja, Bismillah aja, itu cara membaca Bismillah. Kalau kita belajar qiraat yang benar, kita satu huruf. Kita nggak boleh main-main. B-nya bagaimana? Sin-nya bagaimana? La-nya bagaimana? La itu istifal. Istifal itu lidahnya harus di bawah. Nggak boleh di atas. Kalau la-nya di atas itu cuma ada pada Allah. Itu ada. Allahu Akbar. Lidahnya di atas. Tapi kalau istifal itu lidahnya di bawah. Ya. Huruf hanya ada 7 yang selalu isti'la kecuali kasroh. Itu namanya huruf isti'la. Istifal itu lawannya isti'la, yaitu lidahnya di atas. Itu namanya huruf yang pertama adalah huruf kho. Yang kedua huruf isti'la itu adalah so. Yang ketiga bo. Yang keempat adalah po. Yang kelima adalah gho. Yang keenam ko, yang ketujuh kho. Sebenarnya mulainya dari kho, gho, sod, dot, to, do. Ko 7. Ingat itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, selama kita itu hurufnya bukan 7 huruf itu, lidahnya harus di bawah, nggak boleh di atas. Bismillah, itu lidahnya di atas, nggak boleh. Di bawah lidahnya. Jangan dinaikin lidah belakangnya pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya pada kata Allah, hak itu adanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita jaga benar. Karena apa? Kita lihat. Namanya qiraat itu langsung nyambung sampai Nabi. Jadi kita nggak main-main masalah baca ini. Jadi Nabi itu dari awal sudah mengajarkan kita belajar Islam harus dibimbing ulama, harus dibimbing guru. Ya. Karena ini masalah ilmu akhirat, harus ada jalur nyambung sampai Nabi, nggak boleh sembarangan. Ya. Karena nabinya udah khataman nabiin, nggak ada nabi lagi. Di Lahore nggak ada nabi lagi. Nabi udah habis. Ada nabi lain datang namanya Nabi Isa, tapi datang tidak sebagai nabi. Dia sebagai apa? Dia datang sebagai Mesia Al-Masih. Dia pun ikut kepada Imam Mahdi nanti, kepada cucunya Rasulullah. Ada yang bilang dari Imam Hasan, ada yang berpendapat dari Imam Hussein. Wallahu a'lam bishawab, itu serahkan pada para ulama. Tapi kita mengambil pelajarannya dari qiraat yang 7 ini, biasakan kita dekat dengan para ulama. Tanya pada para ulama, tanya orang yang lebih alim. Bahkan ada dalilnya itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita nggak tahu ilmu sosial media. Kita tanya ahli sosial media di sini, yaitu Pak Mahfuz. Kita nggak tahu masalah kamera, masalah ini. Saya tanya sama Pak Huda. Jadi saya tanya pada orang ahlinya. Nah, di sini juga kita lihat, yang paling tinggi sanadnya adalah Ibnu Amir. Disebut sanad Al-Ali. Dia asalnya dari Syam, itu sebab Syam itu diberkahi, Yaman dan Syam diberkahi. Ibnu Amir ini belajar dari dua guru. Yang pertama bernama Mughirah, yang kedua Abu Darda. Nah, dia punya 2 level sanad. Abu Darda langsung sampai Rasulullah. Jadi Ibnu Amir ini cuma 1 level. Bedanya dengan Rasulullah. Tapi kalau Mughirah ini belajarnya kepada Abdurrahman bin Mas'ud. Ya, Abdurrahman bin Mas'ud. Abdurrahman bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Makanya para ulama menganjurkan belajar Quran bersanad itu luar biasa. Jadi setiap huruf kita baca keberkahannya akan lebih karena kita sudah dibenarkan oleh guru kita. Nah,
Yang kedua, kita para ulama ini ada dari masing-masing kotanya beda-beda. Ya. Yang nomor 1 sampai 3 ini disebut ahlus sama. Ahlus sama ini yang pertama Abu Amru dari Basrah, Nafi dari Madinah. Jadi 3 kita ingat, ahlus sama ada 3. Yang pertama Abu Amru, yang kedua Nafi, yang ketiga adalah Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir sama yang ngarang tafsir ya. Sama ya. Ibnu Katsir, kemudian baru Ibnu Amir yang keempat. Yang kelima Asim, yang keenam Imam Hamzah, yang ketujuh Kisai. Nah, ini penting, pembagian ini penting karena saya susun sengaja. Yang ahlus sama saya tulis 1 sampai 3. Kenapa saya tulis ahlus sama di situ? Umumnya ahlus sama tidak ada imalah. Contohnya imalah nih contoh ya. Wadduha walaili idza saja. Atau qul a'udzu birabbin nas. Yang 3 awal biasanya tidak ada imalah. Tapi yang 3 akhir disebut ahlu kufi. Kufah. Kufah ini daerah di Irak ya. Ini disebut ahlul imalah. Paling banyak imalahnya adalah Imam Hamzah. Nah, dari 7 orang ini kita harus tahu para apa santai aja. Oke ya. Dari 7 orang ini kita harus tahu bahwa kita ini masing-masing 7 guru ada rawinya. Nah, sekarang kalau kita tanya, kita belajar namanya Hafiz. Hafiz kan? Kita bacaan kita kan Hafiz di ASEAN nih. Hafiz ini adalah rawi nomor 2 dari gurunya namanya Asim. Kiroatnya disebut Asim, bukan Hafiz. Rawinya Hafiz. Maka kalau tanya kiroatnya apa? Hafiz an Asim. Jangan Hafiz saja. Karena sebenarnya kiroatnya dari gurunya adalah Asim. Gitu. Nah, Asim ini punya 2 murid. Yang satu bernama Syu'bah. Nah, yang kedua namanya Hafiz. Nah, setiap guru biasanya ada 2 murid. Dari murid-murid ini ada 1 orang yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Ini setiap muridnya ini adalah mutkin. Mutkin ini orang yang sangat menguasai kiroat. Kita lihat ada orang yang namanya Ad-Duri. Nah, di nomor 1 tuh ada namanya Ad-Duri, di nomor 7 kanan ada Ad-Duri. Ini luar biasa orang ini, ulama ini luar biasa. Kenapa? Karena dia berhasil jadi orang paling top untuk riwayat 2. Qiraat Abu Amru dan Qiraat Al-Kisai. Dan Al-Kisai ini seorang ulama yang luar biasa. Karena Ali Al-Kisai ini adalah ahli bahasa Arab. Kalau orang belajar bahasa Arab, orang akan ketemu buku atau rujukan-rujukan kepada Imam Al-Kisai. Luar biasa ya. Jadi orang zaman dulu itu akalnya jadi bagus karena akalnya efisien. Nggak baca berita COVID, nggak baca berita politik yang nggak penting. Dia hanya baca apa yang penting buat dia secara agama. Kalau Anda ahli politik, Anda wajib belajar politik. Kalau politik itu berhubungan dengan kehidupan ekonomi Anda wajib. Kalau nggak ada hubungannya, ngapain belajar? Buang-buang waktu kan? Ya nggak? Makanya ada hadisnya. Min husni atau kamakola. Kita nggak boleh bilang dari Rasulullah ya, karena kita nggak boleh berdusta sama Rasulullah. Tapi ada hadis yang berbunyi kira-kira matan ini ada disebutkan dalam satu hadis yang mungkin matannya berbeda ya. Min husni amril mu'min tarkuhu ma la yaknihi au kamakola, atau sebagaimana Rasulullah ucapkan. Kebaikan seorang muslim ini adalah dia meninggalkan apa yang nggak penting buat dia. Contoh. Kita seorang yang lemah. Kita hanya mampu mencari nafkah untuk anak istri dan menjaga anak istri. Kita nggak mampu mikir politik, nggak mampu mikir yang lain. Nggak apa-apa, udah fokus dijaga anak istri, cari uang, ibadah fardu ain, itu kita buat. Daripada nanti yang fardu ain nggak
selesaikan. Tapi kalau kita ada kemampuan lebih, kita belajar Quran lebih sedikit, kita belajar bahasa Arab lebih sedikit. Lihat kemampuan kita masing-masing. Jadi kita tinggalkan apa yang kita tidak mampu. Itu salah satu maksudnya. Kalau orang sekarang kan ada yang kepo istilahnya kan. Baca sosial media semua dipelajari, capek sendiri aja. Wah ini kucingnya kok kenapa kuning lah, apa urusannya sama kita. Jadi itu, karena sebab itu para ulama zaman dulu karena fokus, dia jadi orang yang hebat. Dia belajar bahasa Arab sampai bisa. Nah ini pelajaran. Makanya saya ambil ini, kebetulan saya juga mau sharing ya. Ini satu ilmu yang menarik karena kita kan Quranan Arabian, kita harus tahu juga sedikit-sedikit mengenai Al-Quran, tidak hanya bahasa Arab juga ya. Nanti habis ini habis sholat maghrib baru kita masuk bahasa Arab ya. Ini ada 7 murid nih, ada 7 guru dengan masing-masing murid ya. Masing-masing ada. Nah ini saya kasih contoh adalah Al-Fatihahnya macam mana perbedaannya. Kita stop dulu sharingnya, baru beda Al-Fatihah. Oh, running out of time. Mana sih itu ya? Si Ari. Kalau kita lihat ya, dari 7 imam ini ada 4 imam yang selalu pakai bismillah antara 2 surat kecuali surat Al-Anfal dan At-Taubah. Ya, karena At-Taubah nggak ada bismillah kan awalnya. Kita lihat imam yang kita biasa ya, Imam Asim ya. Dia akan naik 1 step ke atas. Nanti Ibnu Katsir pun pakai bismillah, Qalun pakai bismillah, Kisai pakai bismillah. Yang lain boleh pakai, boleh enggak. Kita lihat Abu Amr itu dia boleh pakai bismillah. Kalau nggak pakai bismillah dia ada 2 pilihan. Dengan saktah contohnya. Kalau saktah itu contohnya kayak gini. Qul a'udzu birabbin nas. Nanti terakhir kan apa terakhir? Minal jinnati wan nasi, kan gitu kan? Atau dari Al-Falaq sampai apa? Hasidin idza hasada. Kan gitu kan? Hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Disambung. Itu namanya wasal. Kalau saktah min syarri hasidin idza hasad. Stop. Baru qul a'udzu birabbin nas, ketinggian. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi berhenti saktah tuh. Nah, jadi kalau imam yang pertama Abu Amru, kita boleh pakai Al-Fatihah, pakai bismillah di antara 2 surat. Boleh juga enggak. Nah, jadi cuma ada 2 pilihan nih. Satu selalu pakai Al-Fatihah kayak Kisai, Asim, Ibnu Katsir sama Qaulun. Ada juga boleh dua-duanya, boleh pakai Al-Fatihah, boleh pakai bismillah di antara 2 surat, misalkan antara Al-Falaq dan An-Nas. Tapi kita kalau nggak pakai, kita boleh 2 pilihan lagi. Diam sebentar tanpa nafas atau disambung tanpa nafas. Nah, disambung dengan nafas nggak boleh dong. Ya. Cuma ada satu yang nggak pakai bismillah antara 2 surat, yaitu Imam Hamzah. Nggak pakai bismillah, tapi diwasal. Nah, yang lain semua boleh pakai bismillah, boleh enggak, atau pakai bismillah aja. Ya. Itu perbedaan-perbedaannya kalau dilihat dari basmalah antara 2 surat. Makanya kita jangan heran kalau kita di karangan di ASEAN ini, di Nusantara, orang nggak suka kalau kita baca surat nggak pakai basmalah. Karena memang Asim selalu pakai basmalah. Kita harus tahu itu adab kita terhadap para orang-orang yang kita hadapi kalau kita jadi imam. Nah, yang kedua, kita sekarang lihat bagaimana perbedaan Al-Fatihahnya ya di antara mereka nih. Coba kita stop dulu sebentar. Kita pindah ke Al-Fatihah. Yang pertama yang saya mau highlight di sini, dalam segi Al-Fatihah yang paling penting itu kalimat yang nomor 4 ya. Al-Fatihah kan kalau dari segi hafaznya ada, mulainya yang pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Nah, yang keempat ini, ayat keempat ini kita harus ingat. Cuma Hafiz sama Kisai yang baca Maliki yaumiddinnya panjang. Jumhur ulama qiraat bacanya pendek. Nah, jadi jangan ngalahin orang kalau baca pendek. Kecuali dia asal-asalan salah dia. Mungkin dia bacaannya pakai imam yang lain. Imam yang lain semua bacanya Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin gitu. Ya. Kecuali Imam Abu Amru, ya, kecuali Imam Abu Amru, selain dia bacanya pendek, nanti antara ayat ketiga dan keempat ada perbedaan di murid yang bernama As-Susi. As-Susi ini kalau baca Ar-Rahmanir Rahim di wasol, dia jadi namanya idgham kabir. Nah, untuk As-Susi. Dia kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau kita jamak atau digabungkan bacaan antara muridnya Abu Amru, yang pertama adalah Ad-Duri dengan Susi. Yang kedua As-Susi, kita bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, gitu. Walaupun saya mungkin nggak 100% bebas dari kesalahan, tapi saya bisa menunjukkan bahwa As-Susi ini Ar-Rahmanir-Rahim kalau disambung dia ada namanya idgham kabir. Nanti ada yang lagi perbedaan di kalangan yang disebut dengan perbedaan dari segi Bismillah tadi udah ya, Bismillah. Kemudian dari Az-Zirat, ada yang ismam Az-Ziratnya. Dia bukan ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk Qombul, muridnya dari Ibnu Katsir, dia bacanya pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Karena memang bahasa Arabnya asalnya pakai sin. Allah merubah melalui Jibril, dirubah pakai shad, itu untuk khusus, itu kode bahwa Al-Quran nggak bisa dipalsukan. Orang yang belajar bahasa Arab, cuma belajar bahasa Arab nggak ngerti Quran akan bingung. Kenapa sirotol pakai shad? Karena bahasa Arab sirotol itu pakai sin. Kalau di Arab tulisan sirot itu pakai sin. Jangan salah, tanya Pak Yudi deh. Nggak tahu Pak Yudi dengar nggak nih? Nggak ada suaranya Pak Yudi. Ternyata masing-masing imam punya berbagai pendapat yang berbeda. Bukan berarti pendapatnya ini artinya yang satu salah, yang lain benar. Ini semua sama-sama benar nih. Semua dari Rasulullah SAW. Nah, kalau gitu kita bisa campur-campur nggak? Kali kita baca Ibnu Katsir, kita campur dengan Ibnu Amir. Jadi boleh 6, boleh 4 itu mat-matnya. Nah, itu yang kita harus belajar. Jadi kalau kita membaca, kita harus tahu nih bacanya ikut qiraat yang mana. Dan kita harus konsisten. Contohnya kalau kita ikut Hafiz an Asim, kita Maliki Yaumiddin harus panjang. Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita mengumumkan pada jamaah, kita membaca dari qiraat Duri an Abu Amru misalkan. Maliki Yaumiddinnya harus pendek. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi itu kira-kira. Nah ini mat wajib, mat badal, mat lim pun ada perbedaan nih kalangan para imam qiraat ya. Kita lihat di sini Imam Hamzah mat wajib sama mat jaiznya itu 6 dan 6. Tapi kalau Asim 4 dan 4. Makanya kita enak kita pakai Hafiz an Asim, ringan. Kalau 6 dan 4 kalau nggak biasa tuh bingung. Wassama'i wat-thariq. Bukan 4. Tapi kalau kita baca 6 kadang-kadang nggak sabar jamaahnya. Wassama'i wat-thariq. Lamaan nanti jamaahnya balik assalamualaikum udah nggak ada. Baca 4 aja udah kabur. Ya gitu ya. Nah, panjang pendek ini ada ilmunya juga gitu. Harus tahu ada namanya. Kalau Indonesia biasanya 1 alif istilahnya, tapi istilah yang standar internasional, yang standar ilmu tajwid itu istilahnya harokat. Jadi kita harus terbiasa juga istilah harokat.
Kita kan biasa 1 alif itu artinya 2 harokat. Nah, 6 alif, 6 harokat itu artinya 3 alif. Jadi berarti 3 panjang, jadi 6 ketukan ya, dari 3 alif ke 6 ketukan. Nah, kalau bacanya 1 alif atau 2 harokat itu disebutnya qasr. Qasr, matnya mat qasr. Kalau 4 ketukan disebutnya tawassut. Kalau 6 disebutnya isba. Nama-nama itu harus terbiasa juga kita. Jadi kalau Imam Hasim itu mat wajibnya adalah tawassut 4. Mat jaiznya juga 4. Apa beda mat wajib dengan mat jaiz? Kita harus tahu. Kita bahas apa tuh mat jaiz, mat wajib. Ya, harus tahu juga. Biasanya sebelum belajar qiraat ini orang harus menguasai tajwid. Nanti kalau tanya mat jaiz, mat wajib nggak tahu, udah belajar qiraat 7, wah bingung nanti. Tapi kita hari ini bukan ngajar qiraat sebenarnya. Jadi nggak perlu bingung. Kita mengenalkan, paling nggak kalau ditanya, sebutkan nama-nama imam qiraat yang 7. Kita harus bisa. Di luar kepala. Benar-benar di luar sampai nggak bisa nyebut ya. Yang pertama Abu Amru, yang kedua Nafi, yang ketiga Ibnu Kasir, yang keempat Ibnu Amir, yang kelima Asim, yang keenam Hamzah, yang ketujuh Ali Al-Kisai atau Kisai aja. Bahkan sebenarnya para ulama-ulama itu sampai bisa menunjukkan siapa yang mengumpulkan. Yang mengumpulkan qiraat yang 7 ini ada 2 ulama besar yang terkenal. Yang pertama bernama Satibi, yang kedua Jazari. Satibi ini adalah gurunya Jazari, tapi Jazari mengumpulkan rawinya lebih banyak sampai 1000 toriknya. Jazari ini namanya luar biasa bagus. Nama dia adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Jadi 5 jalurnya kita bisa sebutkan semua namanya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Itu namanya Jazari. Ini luar biasa. Dia lebih pintar dari gurunya. Dan Imam Jazari ini sangat detail. Kenapa mat panjang sekian? Nah, ini dari segi mat. Jadi matnya ada perbedaan-perbedaan. Kalau satu guru aja kadang ada berbeda. Contohnya yang pertama, guru yang pertama adalah Abu Amru. Itu mat wajibnya 2 murid sama semua. Duri dan Asusi, kita lihat sama-sama mat wajibnya 4. Tapi mat jaiznya beda. Mat jaiznya kalau Duri dia boleh 2, boleh 4. Boleh qasr, boleh tawassut. Tapi kalau Susi hanya boleh qasr 2. Nah, ini kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Ini kan diskusi santai. Mungkin saya kasih waktu 10 menit ngisi ini lagi ya. Habis itu kita belajar bahasa Arab sedikit-sedikit yang simpel-simpel aja ya. Karena saya lihat kalau belajar terlalu panjang mungkin percuma juga karena waktunya pada sibuk. Jadi saya akan buat simplifikasi pelan-pelan ya. Kemarin kita udah belajar tafsir, nanti hari ini kita akan belajar sedikit peribahasa ya, proverb ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bahasa Arab yang lain, pengenalan qiraat ini kita sudah menunjukkan ya bahwa antara mat wajib dan mat jaiz masing-masing imam beda. Ada yang sama, beda guru tapi sama. Itu antara muridnya Imam Hamzah dan muridnya Imam Nafi yang bernama Waras. Waras ini dia membaca mat wajib dan mat jaiz sama sama Imam Hamzah, yaitu 6 dan 6. Jadi sekarang kita lihat satu lagi yang bernama ini deh, apa namanya, mim jamak juga, mim jamak. Kita stop dulu. Kita lihat mim jamak. Nah, kita lihat di sini ya. Lalu kita share. Nah, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab sebelum belajar qiraat? Karena istilah-istilahnya istilah bahasa Arab. Contohnya mim jamak itu maksudnya apa? Mim jamak itu kayak alaihim, antum, mim terakhirnya disebut mim jamak. Contohnya kalau kita membacanya memakai mazhab, memakai qiraat Imam Hamzah, kita Al-Fatihahnya bukan alaihim.
Al-Fatihahnya bukan alaihim. Nah, saya akan tunjukkan, mungkin Pak udah bisa download, saya forward ya. Ada email saya nggak situ? Kalau ada email saya bisa download. Kayaknya saya udah login tadi ya. Saya tunjukkan ininya deh. Enggak, ya, sebentar ya. Tapi sebelum saya tunjukkan yang lain-lain, contohnya gini. Kalau kita baca Al-Fatihah ya, kita baca misalkan Abu Amru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita ulang kepada murid yang kedua, namanya Susi. Karena Ar-Rahmanir-Rahim dengan Maliki Yaumiddin kalau disambung Susi ada khilaf. Ya, kalau diulang Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki pendek salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kalau dari segi Al-Fatihah. Kita tunjukkan perbedaannya kalau kita baca surat Al-Baqarah sedikit ya. Biar tahu perbedaannya seperti apa. Nah, kita lihat, kita stop dulu share-nya, kita tunjukkan sebentar bagaimana perbedaannya dalam baca surat Al-Baqarah ya. Enggak apa, itu bentar. Kita lihat saya baca, nggak usah tunjukkan, nggak apa. Saya baca dari surat Al-Baqarah contohnya. Yang ayat yang ke-6 ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, mulai situ ke atas ini. Sampai ayat yang mengatakan wa idza qila lahum. Nah, di sini kita lihat. Nah. Wa idza qila lahum aminu bima kama amanan nas. Ada imam qiraat yang bacanya bukan qila, dia bacanya wa idza qila lahum. Nah, dia qila, bacanya seperti qila. Dia diismamkan. Nah, juga ketika ada lagi ada imam yang membaca ketika membaca kullama jaa, ketika membaca kullama jaa, ada yang membaca dengan kullama jaa. Nah, beda-beda. Nah, ini bab imalah. Bab imalah sendiri antara masing-masing imam itu ada perbedaan-perbedaan yang sangat panjang kalau diceritakan. Tapi kita paling nggak tahu sedikit-sedikit ya. Nah, imalah juga dibagi kubro. Kalau dalam hafaz, imalah itu adanya cuma satu kan. Ketika Nabi Nuh mau berangkat naik kapal. Bismillahi majreha wa mursaha, itu hafaz. Tapi kalau Imam Hamzah atau Abu Amru atau Ibnu Amir ya, Imam Hamzah atau Kisai, itu contohnya Imam Hamzah membaca Toha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Nah, kalau bacanya imalah, dia bacanya Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa.
illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya beda-beda. Kalau kita membaca satu guru pun kadang-kadang ada yang beda. Contohnya kita membaca antara Hafaz dengan Syu'bah. Kita baca surat Al-Kahfi. Itu akan berbeda. Bedanya biasanya kalau Syu'bah dengan Hafaz di surat Al-Kahfi itu baca beda panjang pendek aja. Ada yang bedanya namanya bedanya jauh. Contohnya ya. Dalam Al-Baqarah ayat 9 dan 10 kan. Itu ketika bicara orang munafik kan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dalam bacaan imam lain dia bacanya bukan seperti itu. Dalam bacaan imam lain, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Tadi kita hafaz, kita baca wa ma yakhda'una kan. Jadi bedanya bentuk, bedanya banyak. Kadang-kadang bedanya nggak dekat. Yang jelas kayak Malik Yaumiddin itu kalau Imam Asim kan panjang. Itu kalau panjang itu artinya raja. Tapi kalau di bacaan imam yang lain, contohnya Imam Abu Amru, dia bacanya Maliki Yaumiddin. Itu maliknya pendek itu artinya owner, beda. Kok beda? Maksudnya apakah maksudnya beda? Ternyata para mufassirin itu menganggapnya bisa ditinjau kalau dari qiraat ini artinya owner, kalau qiraat Asim artinya malik. Jadi memperkaya tafsir. Gitu ya. Dan semua memang diriwayatkan dari Nabi. Semua mutawatir, semua boleh dipakai sholat. Ada imam-imam yang di luar imam-imam yang 10 ini nggak boleh dipakai untuk sholat. Ini hanya imam-imam yang 10 ini boleh dipakai sholat. Sampai begitu ya. Cuman mungkin kita jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang orang awam yang nggak perlu sampai semua tahu. Ini fardu kifayah. Hanya orang-orang yang mau mempelajari boleh. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Karena bukan fardu ain ya. Tapi paling kita tahu, nggak kaget. Begitu Nabi membaca. Dan Nabi sering membaca dengan bacaan waras. Yaitu muridnya Imam Nafi. Imam yang kedua ya. Nafi muridnya ada 2, Qalun dan waras. Kalau mazhab Maliki, negeri-negeri Afrika banyaknya Qalun. Saya kapan-kapan saya tunjukin mushafnya. Beda-beda. Sama-sama mushaf Utsmani, tapi mushafnya beda. Yang satu ma-nya panjang. Maliki Yaumiddin. Yang satu alaihimu, yang satu alaihim, beda. Yang satu alaihumu panjang. Kalau Imam Hamzah itu alaihumu, bukan alaihim. Jadi bagianlah kita mengetahui sedikit mengenai qiraat. Mudah-mudahan ada yang mau mempelajari lebih dalam, mungkin bisa datang ke Masjid Kampung Siglap atau datangi guru-guru qiraat. Ya, mungkin saya belum berhak lah kalau mengajar sampai taraf qiraat. Saya baru sampai memberikan sedikit informasi, bolehlah. Baca qiraat ini harus bersanad, harus pada guru-guru yang sudah mutqin ya, untuk benar-benar mengajarkan qiraat-qiraat yang berbeda. Dan ini waktunya nggak sebentar. Ya, jadi 3 nih, ingat ya. Laisa jadi 3 ya. Laisa. Baca nggak tuh? Laisa ya. Imam Ali mengatakan kata-kata laisa. Laisa ini tidak. Tidak untuk domirnya huwa. Domir mutasil, domir yang tersembunyinya huwa. Huwa ya. Tidaklah kata Imam Ali. Al-kasroh. Ini kata-kata ini sangat bijak. Laisal kasratu kata Imam Ali. Bukan juga bisa, bukan juga boleh. Laisa itu bukan. Banyak. Jadi Imam Ali mau kasih sampaikan kepada kita, apa sih arti banyak?
Novan istrinya 4. Banyak apa sedikit, Van? Sedikit. Pinter Novan ya. Gak pernah cukup, Van ya. Kurang, Ustaz. Masya Allah. Nanti kita minta Habib Tarik cariin lagi buat Novan ya. Oke. Oke. Kalau yang bagus buat Habib Tarik sendiri lah, jangan kasih Novan. Oke. Jadi laisal kasroh katanya. Banyak itu kata Imam Ali. Apa itu banyak katanya? Sayyidina Ali mengatakan laisal kasroh tu bi alfin. Bi alfin. Banyak itu kata Imam Ali, bukan 1000 katanya. 1000 apa? Shodiqatan. Nah, lihat. Katanya Imam Ali, banyak itu, artinya gini dibalik. Banyak itu bukan 1000 teman, kata Imam Ali. Nah, ini bijak nih. Kamu punya 1000 teman, punya 1000 istri pun nggak banyak. Wah, gitu. Ya. Yang banyak itu apa? Yang banyak itu walakinnal kasroh. Mudah-mudahan pada hafal nanti nih. Wala tuh panjang bacanya. Wala gitu. Walakinna panjang. Banyak itu katanya. Walakinnal kasrota. Tetapi banyak itu adalah bi'aduwin wahidin. Bi'aduwin wahidin kata Imam Ali. Banyak itu adalah satu musuh katanya. Tetapi banyak. Nah ini kalau walakin ada harus pakai i'rabnya fathah mansubnya. Karena ada walakin ini namanya inna wa akhwataha. Dia harus tetapi sesungguhnya banyak itu, nah, artinya gitu. Sesungguhnya banyak itu musuh dengan musuh yang cuma satu. Nah, bisa apal nggak tuh? Laisal kasratu alfi sadiqatin walakinnal kasrata bi'aduwin wahidin. Ini penting juga dalam dakwah nih. Nah, kita kan ya maaf-maaf aja di Indonesia ini kan banyak mazhab-mazhab yang berbeda kan. Ada Salafi, bukan mazhab berbeda ya, kelompok yang berbeda. Ada Nahdlatul Ulama, ada NU. Kan ini kan sama-sama Ahlussunnah kan? Harusnya tidak menonjolkan perbedaan. Kenapa? Kita umat Islam itu saudara. Bahkan maaf saja ya. Saya dengan orang Kristen pun sebenarnya kita jangan memusuhi sebenarnya. Kalau secara wasiat ini kita bukan bicara akidah, bukan bicara syariat ya. Secara wasiatnya Imam Ali kita tidak perlu memusuhi orang Kristen. Oh. Kenapa? Ada yang nanya? Jadi kita nggak perlu cari musuh prinsipnya. Tapi kalau ada, bagaimana kalau ada musuh? Itu lain lagi, itu ada syariatnya. Rasulullah itu kalau ada musuh dia baikin sampai musuh itu jadi teman. Ka'annahu waliyun hamim. Itu sifat Rasulullah. Musuhnya aja jadi teman. Itu kehebatan Rasulullah. Ini Imam Ali cuma bilang satu musuh itu banyak. Kalau Rasulullah lebih hebat lagi. Makanya jadi Nabi Muhammad SAW pasti dia lebih hebat dari Imam Ali. Itu akidah kita. Memang Imam Ali ini luar biasa. Abu Bakar apalagi, Umar apalagi, radhiyallahu anhu. Maka disebutkan dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwalun. Ya kan?
dan orang-orang yang awal mengikuti Rasulullah SAW atau Taubah. Minal muhajirin wal ansori. Itulah orang-orang yang mulia lah kira-kira gitu ya. Kita lanjutkan dalam bahasa Arab ini ya. Jadi begitulah cara kita dalam peribahasa itu. Kenapa bahasa Arab itu enak? Karena kalau dibuat peribahasa pun jadi pas gitu, kata orang Betawi, sedep gitu ya. Laisal kasrotu. Ya. Kalau bahasa Indonesia bukan. Apakah banyak? Banyak itu bukan 1000 teman, kan nggak enak. Nah, makanya dulu ketika bahasa Melayu itu dekat dengan bahasa Arab, kalau buat pantun-pantun Raja Ali Haji enak. Sekarang kita bahasa Melayu kita kasar ya, bahasa Indonesia kita kasar. Karena banyak terpengaruh oleh sintaks bahasa Inggris. Jadi susah membuat puisi pun susah. Untung ada Taufik Ismail ya, atau Rendra. Nah ini makanya ketika bahasa Arab dipakai untuk menulis Al-Quran, dia jadi lebih hebat lagi, bahasa Arab jadi berkembang lagi. Karena di Al-Quran banyak lagi ilmu sastra yang berkembang. Laisal kasrotu, bukanlah banyak bi alfin sodikin. Coba kita perhatikan. Asalnya alfun, 10. Tapi karena ada harfu jar, bi, jadi isim majrur, alfin. Nanti saya terangin pelan-pelan. Tapi saya mau sedikit relax dikit ya. Saya mau nyampaikan message-nya ini yang penting. Kita jangan mudah saling memusuhi. Ada perbedaan sedikit. Jangankan sama orang beda kelompok. Kadang-kadang sama istri beda partai ada yang cerai. Aduh, auzubillah ya. Satu milih Prabowo, satu milih Jokowi, cerai. Aduh, saya juga nggak ngerti deh. Kalau udah bicara politik saya nggak mau detail ya. Tapi maksud saya betapa kita jauh dari wasiat-wasiat para sahabat ya. Bahwa kita tuh jangan mudah memusuhi orang. Wajarlah beda politik. Politik juga nggak perlu dibenci. Kita perlu berpolitik, tapi berpolitik yang bijak ya. Jangan mudah-mudah memusuhi. Udah saling memusuhi, calonnya satu jadi presiden, satu jadi menteri pertahanan. Nah, coba bayangkan tuh. Nah itu tapi kita itu udah terlalu politik praktis ya. Tapi kita lihat sini. Bahkan kalau kita ikut ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran kalau ada yang baca surat Al-Fusilat tuh. Ketika mau ganti juz kan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dilanjutkan ayat di bawahnya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu pesan Al-Qur'an. Bahkan kalau ada permusuhan, kita perbedaan itu kita usahakan bicara dengan sebaik-baiknya. Ini dari namanya aja udah ngeselin. Satu disebut kampret, satu disebut cebong. Waduh. Makanya lain kali gantilah nama-nama yang bagus-bagus. Satu Abdullah atau satu Abdurrahman. Jadi kalau mau berantem juga mikir-mikir gitu. Ini saya bukan mau balik-balikin politik. Tapi ini secara bahasa kita lihat. Bagaimana kita menggunakan bahasa itu banyak salah kaprah. Janganlah ngasih julukan-julukan yang jelek. Ada lagi julukan kadrun. Apa kadrun? Kadal gurun ya Allah. Nah, saya juga nggak mau komen secara politik, tapi kebiasaannya Islami itu kita kasih julukan yang baik-baik lah. Kasihlah julukan orang Islam yang taat, orang Islam yang soleh. Masa disebut kadrun ya, aduh. Itu mah jadi yang tadinya teman jadi musuh. Itu karena penggunaan bahasa yang kurang bagus. Kita belajar bahasa Arab, salah satunya adalah semangat bahasa Arab itu biasa menggunakan kalimat-kalimat yang baik, harus kita ingat. Laisal kasrotu bi alfin sodiqotan. Jadi kalau 1000 dia pakai katanya tunggal dan fathatain. Alfun sodiqotan. Kalau 7 asdiqoin sab'atu asdiqoin. Itu beda. Nanti iddad, belajar iddad. Tapi kita nggak perlu belajar terlalu dalam lah. Ini saya menggunakan metode modern di mana kita nahu sorofnya kita biarin dulu. Dibiasakan dihafalin tanpa mengetahui hukumnya secara detail, tapi dihafalkan. Oh kalau pakai bi
harus jadi kasroh. Hafalin aja. Kelihatan nggak bentuk-bentuknya ya? Jadi antara kata-kata B-nya menunjuk masih. Kalau kasroh, kita lihat nih. Ini juga asal katanya aduan kan? Aduun. Karena kena B jadi aduin. Kalau ada yang mau tanya, ada yang ngobrol, santai aja ya. Nanti saya jelasin satu-satu pelan-pelan ini ya. Saya jelasin lagi ya. Ini dari bentuk-bentuk kayak gini. Ini ternyata kata-kata Imam Ali ini bukan tanpa nahu sorof nih. Sebenarnya ada nahu sorofnya ini. Tapi saya sebenarnya nggak mau menjelaskan terlalu detail, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena udah pernah belajar ya. Contohnya saya kasih contoh ya. Bentuk yang ini. Yang pertama nih kalau kita belajar kan kasroh ini pakai alif lam kan. Maka dia bentuknya disebut isim ma'rifah kan. Ismun ma'rifatun. Cuman saya kalau yang akan datang saya akan nggak ke detail seperti itu. Saya akan biarkan aja rumus-rumus saya nggak akan sentuh. Karena nanti orang jadi bosan kalau menghafal rumus. Biar aja orang menghafal peribahasanya, hafalin tulisannya. Kalau bisa dihafal nih. Kayak menghafal Quran. Karena belajar itu ada dua. Satu dengan analisa, satu dengan menghafal. Dua-duanya perlu. Contohnya kata-kata aduun. Tadi kan ada aduun wahidun kan. Satu musuh. Karena ini bentuknya naat man'ut, kena bi. Jadi ini aduin, ini wahidin. Sama bentuknya. Jadi cuman kita nggak perlu terlalu dalam ke sini. Kayak walakinna, ini jadi kayak asal katanya al-kasrotu kan. Tapi karena walakinna jadi al-kasrota. I'rabnya berubah jadi mansub. Kalau mau belajar, ambil bukunya yang pernah kita lihat di Hub. Learning Hub itu kan ada tuh, bab i'rab. Walakinnal kasratu. Salah. Harusnya walakinnal kasrota. Makanya kita ingat kalau ada kata-kata inna, ketika sholawat tiap Jumat dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dia karena pakai inna jadi innallaha. Kita nggak boleh baca Innallahu wa malaikatuhu. Itu salah i'rabnya. Karena ada inna kita harus bacanya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha malaikata. Hanya makanya juga gitu. Walakinnal kasrata bi'aduwin wahidin. Ini peribahasa yang satu ya, saya nggak akan menyentuh tata bahasanya dulu. Saya biasain orang hafalkan, dicatat, dihafalkan ya. Saya kasih lagi satu peribahasa lagi yang sederhana. Kenapa saya suka menghafalkan? Ternyata menghafal itu adalah kegiatan belajar yang bagus. Dengan menghafal peribahasanya lama-lama Anda akan kuat bahasa Arab Anda. Kosakatanya, grammarnya akan makin banyak. Hafalkan. Hanya hafalkan. Yang kedua saya kasih ya. Ada peribahasa Arab lagi mengatakan. An-nasu kata orang Arab. An-nasu. Manusia atau manusia ya. Bahasa Arab ini bagusnya dia bijak-bijak. Makanya orang Arab walaupun agamanya apa aja, dulu sebelum dirusak oleh zaman modern, ini semua baik-baik. Karena bahasanya baik. Sama kayak bahasa Indonesia dulu isinya baik-baik. Begitu campur di Jakarta udah campur lu gue lu, udah campur yang kasar-kasar, mulai akhlak berubah. Bahasa Arab pun gitu. Maka anak-anak, orang tua biasanya berbahasa yang baik sama anak-anak. An-nasu katanya orang Arab. Manusia itu katanya.
aliman. Dia jadi hal nih, aliman. Makanya dia pakai nakiroh, aliman. Manusia itu, kata orang Arab, orang Arab, peribahasa Arab ini mengatakan manusia itu an-nasu aliman. Keadaannya dalam keadaan pintar. Manusia itu keadaannya selalu pintar. Ya. Madama, syaratnya madama selama ya'lamu annahu jahilan. Orang Arab bilang gitu. Manusia itu hakikatnya dalam keadaan pintar selama dia tahu dia tuh bodoh. Wah, aneh kan? Tapi itu kenyataannya seperti itu. Selama Anda merasa bodoh, Anda akan jadi pintar. Makanya betapa banyak profesor-profesor, orang-orang yang belajar, ketika dia mulai merasa pintar, nah dia banyak melakukan kesalahan. Belajar Quran, nggak mau dengerin pada guru Quran yang lain, kesalahan nggak mau ditegor, nah itu. Padahal guru-guru Quran itu walaupun udah belajar Quran berapa sanad, ada 10 sanad, tetap berguru. Makanya kita jangan buang waktu ya. Hari-hari lihat YouTube apa namanya? Baim Paula. Terus apa lagi tuh? Ahmad Dhani, Andre Taulani. Kapan ngajinya, Bro? Ngaji dong, hafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lumayan satu ayat. Oh, dapat. Besok sambung lagi. Wal Qur'anil Majid. Hari Senin udah hafal Pak Uda. Pak Uda hafal surat Qaf apa? 2 ayat. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Ada Qalqalah kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Bal kadzabu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un 'ajib. 3 ayat. Coba dibiasain. 1 hari 1 ayat. Nanti besok hari kedua udah 2 ayat. Hari ketiga 3 ayat. Dalam waktu 1 minggu udah 7 ayat. Daripada hari-hari lihatnya, oh Andre Taulani. Jual beli mobil miliar-miliar. Mimpi ya kali. Ngapain? Kalau lihat misalkan Ahmad Dhani mengundang Ustadz Felix Xiao. Masih bagus, saya dengar, saya suka lihat. Atau Baim Wong Paula ngundang Ustadz Adi Dahayat. Kan ada nilai ngajarin bagaimana Allah itu sangat memaafkan. Kenapa kita harus marah? Allah aja nggak suka marah. Kenapa kita marah? Jadi Ustadz Adi Dahayat mengatakan dia jadi nggak mau marah karena malu sama Allah. Allah yang nggak punya dosa aja nggak mau marah. Apa kita yang punya dosa masih suka marah gitu? Luar biasa kalau lihat. Daripada lihat jual beli mobil 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Emang duit engkong lu. Nah, jadi gitu. Kita balik lagi ya. Biasakan kita selalu merasa bodoh dan jangan buang waktu. An-nasu aliman. Orang udah belajar qiraat 10, qiraat 7. Ini tajwid nggak pada mau belajar misalkan. Apa-apa belajar sama istrinya udah pada dapat ARS, belajar lah. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Manusia nggak ada malu kalau untuk kebaikan. An-nasu aliman madama ya'lamu annahu jahilan. Tapi ini sebenarnya setengah peribahasa. Peribahasa yang keduanya wajahilan
madama makana ya'lamu annahu aliman. Kebalik. Kalau orang yang merasa pintar tuh hakikatnya bodoh. Bagaimana? Jadi peribahasa Arab ini bagus. Saya suka peribahasa Arab. Yang pertama tadi Imam Ali mengatakan banyak itu satu musuh. Jangan cari musuh. Dan Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita memusuhi agama lain. Bahkan mazhab lain, mazhab akidah lain. Termasuk akidah Ahmadiyah. Memang kita beda. Kita akidahnya beda. Kita berbeda secara akidah bukan berarti kita suruh memusuhi, memerangi mereka. Enggak. Al-Quran enggak nyuruh. Jadi kita harus tahu. Perkataan Imam Ali itu benar tuh. Kita beda akidah bukan berarti kita bermusuhan. Apalagi sama Syiah ya. Syiah itu memang beda akidah sama kita. Tapi beda akidahnya masih Islam. Nggak usah dimusuhin. Kecuali para ulama. Para ulama mungkin punya pertimbangan lagi. Ada yang mau masuk lagi nggak? Jadi kita biasain jangan suka musuh. Baru dimarahin bosnya, berhenti kerja. Udah gitu berhenti kerjanya marah-marah. Nanti mau balik lagi nggak bisa. Jadi kalau berhenti kerja baik-baik kayak Awan tuh dulu ya. Bisa balik lagi ke perusahaan apa Awannya? Penawannya Mercedes ya? Oh iya, Ustaz. Nah itu contoh akhlak yang bagus Tuan. Makanya orang yang berakhlak bagus seperti Pak Mahfud nih luar biasa rezekinya. Jadi hidup ini bukan ilmuwan. Ilmu memang penting, tapi nomor satu itu bukan ilmu. Saya boleh jadi saya ilmunya lebih banyak dari Pak Huda. Tapi mungkin Pak Huda lebih berkah karena adabnya lebih bagus. Itu kita belajar. Jadi kita belajar sama orang lain, adab orang lain, adabnya Pak Mahfud, adabnya Wawan, adabnya Nova. Jadi semangat Fan ya, semangat belajar maksudnya Fan. Amin. Amin. Jadi gitu ya. Yang kedua, peribahasa yang kedua ini bagus. An-nasu aliman. Kenapa saya suka belajar peribahasa? Karena kita jadi belajar adab nih. Manusia itu akan jadi pinter selama dia merasa bodoh. Oh saya qiraat 7 belum tahu banget. Jadi niat nih. Minimal saya hafalin ayat juz amma. Saya dulu ngafalin juz amma waktu kecil. Waktu kuliah disuruh ngulangin hafal juz amma sampai di bus tuh kalau lagi di bus saya hafalin. Sampai merem saya hafalin. Hafalin Al-Baqarah. Udah hafal Al-Baqarah karena belum belajar masalah gimana jadi imam. Dipanggil ngisi pengajian anak SMA. Habis selesai pengajian, masuk ke masjid jadi imam sholat isya. Karena saya lagi ngafalin Al-Baqarah, saya baca Al-Baqarah. Pas saya Assalamualaikum, itu jamaah saya udah pada pingsan. Kakinya kecapean, saya baca sholat isya Al-Baqarah. Nah itulah. Karena nggak ada ilmu jadi imam, nggak boleh jadi imam panjang-panjang. Saya sampai sekarang masih ingat lucu tuh kejadian. Jadi gitu. Jadi walaupun kita menghafal Al-Baqarah ternyata kita bodoh. Kita nggak tahu jadi imam tuh nggak boleh baca panjang-panjang. Jadi kita harus selalu merasa bodoh. Kita bandingkan tadi dengan imam-imam yang lainnya. Kalau nggak salah Imam Ibnu Amir itu umurnya sampai 106. Itu kalau orang mau belajar Al-Quran. Kalau mau panjang umur belajar Al-Quran, Pan. Orang-orang yang lemah. Jadi memang itu kebiasaan para ulama ya. Para ulama itu mengikuti tradisi para sahabat. Ada manusia-manusia yang ilmunya nggak banyak. Hartanya tidak banyak. Bahkan dia orang-orang susah. Tapi bagi para ulama, orang-orang seperti itu tuh mendekatkan diri pada Allah. Kita baik sama mereka. Kita bersedekah pada mereka. Kita jadikan mereka sahabat kita. Itu keberkahannya banyak. Dibanding kita nyari teman-teman orang-orang kaya. Orang-orang yang sombong-sombong. Malah nggak berkah. Atau kita ada teman orang kaya yang soleh, nggak apa-apa. Yang kita lihat solehnya dengan kayanya. Jadi para ulama itu sangat tahu gimana beradab. Jadi ada orang-orang yang mendekatkan diri kita pada Allah. Karena dia orang yang tawadu. Biasanya orang-orang yang tidak punya apa-apa itu tawadu. Nah itu orang seperti itu banyak sekali pelajaran buat kita. Makanya ada surat Abasa kan. Ketika Ibnu Maktum yang buta mau belajar, jangan ditolak. Itu bukti bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Kalau dari Nabi Muhammad nggak akan ditulis tuh Nabi Muhammad pernah bermuka masam. Nah, itu bukti bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu. Wajahilan katanya wajahilan yang kedua ya saya hapus ini sebagai tambahan. Ini sudah ya. Kan udah direkod nanti. Ketawa, udah direkod belum nih? Iya. Udah direkod alhamdulillah. Tapi
kata-kata yang saya itu tadi itu diedit lah. Nggak apa-apa juga sih biar YouTube-nya ngetop lah. Wajahilan, dan manusia itu hakikatnya bodoh. Madama yadhunnu, nih kebalikannya yadhunnu, dia nggak pakai ya'lamu nih. Kalau kepintarannya yadhunnu. Selama dia menyangka annahu aliman. Nah, gitu. Kalau anahu saya salah ya, harusnya pakai alimun ya. Karena ini udah ada ilmu inna. Tadi juga harusnya jahilun ya. Karena ada annahu. Oke, annahu alimun. Manusia itu hakikatnya bodoh selama dia menyangka dirinya pintar. Jangan pernah merasa diri kita pintar. Kita belajar, makin kita belajar harusnya kita makin tahu bahwa kita belum apa-apa. Itu prinsip peribahasa ini. Jadi kalau kita ulang tadi ya, kita panjangin peribahasa ini. Tadi kita edit ya, sebentar nih hapus biar saya tulis semuanya ya. Yang pertama apa tadi? An-nasu katanya kan gitu. Yang pertama nih, saya pendekin tulisannya. Ya kecilin biar kelihatan. An-nasu, manusia itu hakikatnya pintar. An-nasu, nah, tapi ini saya koreksi harusnya pakai mubtada khobar aja ya. Alimun ya. Alimun. Jadi khobarnya juga harus marfu ya. Saya tadi salah tuh. Nah, kita gunakan nahu sorofnya nih. Biar benar tulisannya. Madama ya'lamu annahu jahilun. Semua pakai marfu semua nih. Jahilun. Nah. Madama, selama dia tahu dia bodoh, dia akan pinter. Hakikatnya dia pinter. Wajahilun. Madama, selama yadhunnu, kayak zo nih, zonya cepat nulisannya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Yadhunnu, sebenarnya tulisannya gini. Ya, gitu, sama. Mas saya cepetin nulisnya, mudah-mudahan kebaca ya. Yadhunnu annahu alimun. Kebalikannya. Jadi peribahasa ini simpel aja sebenarnya. Walaupun tulisannya panjang, sebenarnya keep thinking that you are not enough knowledge for everything ya. Kira-kira keep thirsty katanya Steve Jobs kan. Langsung merasa kurang. Sekarang orang bergerak multimedia. Kita belajar dakwah juga multimedia. YouTuber. Dulu orang anggap YouTuber ini main-main. Tapi ini ilmu zaman sekarang seperti itu. Lebih efektif. Novan di Jakarta, kita di Singapura bisa saling share. Bisa ketawa, ada Novan, berkah ya, happy. Coba kalau yang lain doang kan serius ya. Kalau Novan ada lucu-lucunya dikit. Pahalanya paling banyak Novan insya Allah. Oke. Jadi itulah dua peribahasa kita yang sederhana ya. An-nasu alimun, manusia itu pandai. Madama ya'lamu annahu jahilun. Annahu jahilun. Wa jahilun madama yadhunnu annahu alimun. Jadi selama kamu merasa pintar, nah disitulah ada resiko kita akan melakukan kesalahan. Contohnya orang baca Allahu Akbar ya, setahun ya Allahu Akbar ya. A itu kan di sini. Allah. Haknya itu mesti tebal. Laknya bukan haknya. Laknya lah tebal. Allah, dan tebal itu dalam bahasa, dalam tajwid itu lidahnya harus naik, dia harus istiqla lidahnya, bukan istifal. Allahu Akbar. Balik lagi ke Hamzah lagi. Akbar, barnya nggak boleh lama.
Baca Allahu Akbar aja kita kemungkinan salah. Bayangin gimana kita mau sombong gimana? Oh, ada lagi orang sombong. Kenapa kalau tahlilan atau kenduri selalu baca Al-Fatihah? Itu Al-Fatihah itu ilmunya Al-Quran di situ. Kalau kita nggak sering baca Al-Fatihah, kita bayangkan tuh. 7 imam itu Malik Yaumidinnya beda-beda tuh. Cuman yang 2 orang yang Kisai sama Asim yang Malik Yaumidinnya panjang lain. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Asim sama Kisai, Malik Yaumiddin. Nanti Khalaf, ihdinas siratal mustaqim. Oh, lain lagi. Itu Al-Fatihah. Makanya kalau jadi imam kadang-kadang orang baca qiraat dia sukanya juz amma aja. Karena juz amma aja kita belum tentu menguasai. Nah, itulah sedikit materi kita. Mudah-mudahan ada suasananya lebih rileks. Kita buka. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan متقبلا